Sang Surya, miniseries yang terinspirasi dari kisah perjalanan hidup seorang pebisnis ternama di Indonesia, William Surya Jaya. Serial yang direncanakan memiliki total 10 musim ini akan mengikuti lika-liku kehidupan dari pendiri PT Astra International, ditarik dari kisah migrasi leluhur tokoh utama dari negeri China ke Indonesia, proses adaptasi setiba di Indonesia, hingga kisah sang tokoh utama dalam membangun kerajaan bisnis dan meraih kesuksesan dengan segala rintangannya. Sudah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia, ada produser eksekutif Sang Surya, Peter F. Gonta. Lalu ada produser dari Sang Surya, Panca Ardiarja, penulis skenario Alim Sudio, serta researcher Sang Surya ada Dr. Andes Mahpudi. Selamat siang, terima kasih Bapak-Bapak semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di CNN Indonesia. Dan saya ke Pak Peter terlebih dahulu. Pak Peter, dari sekian banyak adanya tokoh di Indonesia, kenapa memilih kisah Om William untuk diangkat nih? Ya, saya rasa Om William itu adalah seorang pionir industri Indonesia. Yang pertama, menurut saya. Sesudah zaman Belanda, jadi pada tahun 60-an, William Suryajaya itu membangun industri mobil, ya, industri kendaraan bermotor di Indonesia yang pertama. Merupakan satu inisiatif yang sebetulnya sangat berisiko, luar biasa, tapi bervisi yang sangat panjang ke depan. William Suryajaya itu melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi satu negara, satu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Visi-visi mereka itu merupakan visi yang luar biasa demi untuk memajukan Indonesia, membawa Indonesia ke kancah perekonomian dunia. Nah, itulah buat saya, bukan hanya seorang William Suryajaya, tapi ada beberapa lagi yang lain. Tapi saya menganggap bahwa William Suryajaya adalah orang yang pertama yang mulai industrialisasi di Indonesia. Oke, ide awalnya dari mana? Akhirnya tercetus, oke saya mau buat mini series nih untuk Pak William. Ini satu pertanyaan yang luar biasa ya Mas Reza, yaitu adalah bahwa sebetulnya kaula muda, penerus bangsa kita harus mengerti bukan hanya sejarah perjuangan. Perjuangan itu ada macam-macam ya, perjuangan kemerdekaan, perjuangan pemberontakan melawan Belanda, melawan Jepang, tapi juga sejarah perjuangan membangun industri dan ekonomi Indonesia. Nah, di sini saya melihat bahwa William Suryajaya seorang keturunan kan dari Cina yang sebetulnya biasanya dianggap orang Cina itu mendapatkan fasilitas ini, tapi sebetulnya tidak. Karena mereka itu berjuang untuk mencapai tujuan mereka, untuk karena mereka mempunyai sifat dagang yang luar biasa. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana perjuangan daripada orang Cina itu atau orang Tionghoa ya datang dari China ke Indonesia menjadi buruh perkebunan Belanda, kemudian pada akhirnya bukan buruh lagi tapi menjadi pengangkut daripada hasil perkebunan, kemudian menjadi industriawan. Nah, ini merupakan satu sejarah yang harus diketahui oleh masyarakat kita, oleh masyarakat Indonesia. Jadi agar supaya kita tahu bagaimana perjuangan orang Tionghoa di Indonesia. Oke, ini kan ceritanya sepertinya panjang. Saya ke Pak Mahpudi, bagaimana saat itu proses risetnya? Karena kalau kita lihat tadi dari teasernya, sepertinya cukup panjang begitu ya, dari abad 19 begitu, bisa diceritakan mungkin? Betul, memang tokoh Om William ini luar biasa. Dari sisi ketokohannya menarik untuk kita simak. Dan untuk melakukan risetnya, karena mini seri ini atau film seri ini kita ambil dari kakeknya sampai ke masa beliau kejayaan Om William, itu banyak dimensi yang harus saya eksplor. Pertama tentu adalah berkaitan dengan bagaimana sejarah orang-orang dari daratan Cina itu pergi ke Hindia Belanda karena ada tekanan politik, ada konflik dan lain sebagainya yang memaksa mereka, tadi sudah disebutkan, jadi buruh di sini, kemudian meniti hidup di sini sampai akhirnya banyak yang sukses. Itu bagian yang menarik. Saya ke Mas Alim, bagaimana mengembangkan dari hasil riset Pak Mahpudi tadi untuk bisa menjadi skenario yang kece gitu? Supaya menjadi sesuatu yang menarik ya. Betul, betul. Pasti ada sesuatu yang didramatisir juga dong, karena ini kan untuk tontonan gitu ya. Betul. Gimana? Ya memang itu tugas saya sih, membuat itu menjadi lebih dramatis. Dia pelakonnya nih. Iya, karena sebenarnya source materinya udah kaya banget sih gitu. Maksudnya dari ceritanya Pak
Peter maupun dari risetnya Pak Mahpudi yang udah dijadikan buku, dan saya melihat memang udah ada banyak potensial drama, titik-titik drama yang tinggal diolah misalnya untuk menjadikan sajian satu episode misalnya 45 menit dalam berbagai macam season, kan harus ada turun naik dan segala macam grafiknya. Bagaimana ada, jadi saya memang menerjemahkan itu dalam berbagai macam plot, dan menurut saya ini sebuah cerita yang memang kaya gitu, karena jatuh bangun, kemudian ada kalau kita bilang ada elemen antagonisnya juga ada protagonisnya, kemudian love story-nya juga ada. Very beautiful love story nanti pas masanya Om Willem gitu. Mulai dari kakeknya kita udah bikin love story-nya juga gitu. Jadi sebuah drama series yang menarik banget sih gitu. Oke, ini kan rencananya akan tayang 10 musim dengan masing-masing 12 episode gitu. Betul. Mungkin bisa dibocorin sedikit nih untuk season 1 ceritanya dari mana sampai kemana sih gitu. Yang boleh diceritain aja. Ya kalau yang season 1 ini sebenarnya saya tuh ketika pertama lihat ini saya tuh kayak, Pak Peter serius nih mau bikin dari zaman kakeknya gitu. Karena ini kan di China, terus Pak Peter bilang, you harus bikin, kita harus buktiin bahwa kita tuh bisa bikin produksi di era itu dan kita bikin sendiri gitu, orang Indonesia. Dan akhirnya ya udah kita garap. Jadi dari mulai kakeknya di China, bagaimana dia mengalami tekanan politik dan tekanan sosial yang ada di sana, sampai akhirnya harus merantau pergi ke Indonesia gitu, ke Hindia Belanda, dan bagaimana perjalanannya, jatuh bangunnya. Tapi ternyata begitu saya mengolah itu dan juga baca dari hasil yang dari riset yang ada, memang itu menjadi perjalanan penting dalam keluarganya Om Willem sih. Karena kakeknya itu perjalanan itu membentuk karakter pekerja keras, pejuang gitu, bagaimana menjadi dewasa menghadapi berbagai macam tekanan, strategi, politik dan segala macam, itu tumbuh memang tidak serta-merta muncul begitu aja, tapi memang ada landasan sejarah yang mengikuti di belakangnya gitu, dan itu diawali dari season 1 dengan kakeknya itu gitu. Oke, benar-benar menarik. Mas Panca, gimana prosesnya? Tadi kan di riset terus sudah ada skenarionya, gimana cara mengembangkannya dari tulisan menjadi audiovisual, terutama dengan tantangan-tantangan tadi begitu ya, apalagi abad 19, terus tadi kita ngobrol juga katanya harus dibuat kapal begitu ya, gimana? Mungkin ceritain ke kami. Ya, memang tantangan yang paling seru emang kita pertama harus create kampung China. Kita sempat riset ke Rembang, ke Sentul, ke Cibubur, at the end pilihannya jatuh ke Yogyakarta. Dan ketika hutan di Yogyakarta, dan ada satu area di Yogyakarta yang namanya Gamplong, tempat wisata, kita rubah jadi pelabuhan di Xiamen. Lalu kita harus bangun satu kapal besar, karena kan kakeknya ini harus dari China nyampe ke Cirebon. Ya, kita bangun sebuah kapal, setengahnya kita bangun, nanti setengahnya lagi kita kombinasikan dengan komputer grafik 3D. Ya sekarang lagi proses, dan kita bikin laut juga di 3D, kita bikin kapalnya berombang-ambing gitu. Yang itu sih yang menarik, yang serunya di sana sih. Oke, waktu itu berapa lama proses syutingnya? Production kita 60 hari dengan shooting days 48 hari. Oke, lumayan cepat juga ya hitungannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi jangan kemana-mana karena dialog akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Showbiz News. Anda kembali bersama kami di Showbiz News. Nah, kita langsung bahas nih ke Mas Salim. Mas Salim, sejauh mana keterlibatan dari keluarga Om William dalam pengembangan series ini? Kalau keterlibatan Om Willem, saya kira Pak Peter yang lebih tahu. Gimana Pak Peter? Gini, kita ingin membuat ini Sang Surya. Kita nggak bilang ini film William Suryajaya, tapi Sang Surya. Kenapa? Dari keluarganya masih mempunyai resistensi tertentu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin film ini jadinya Sang Reza kan. Kita bisa bikin ini Sang Mahpudi. Tapi nggak. Pada akhirnya saya mengatakan kepada keluarga Suryajaya, lihat kalian, Om William itu adalah aset nasional. Om William itu adalah milik Republik Indonesia, bukan hanya milik keluarga. Om William adalah satu orang pelopor, seorang yang betul-betul berjuang untuk memajukan Indonesia. Jadi dia bukan milik Anda aja, bukan milik keluarga William Suryajaya. Jadi
Nah, mungkin kata-kata ini menggugah mereka agar supaya benar juga ya sebetulnya. Jadi masih ada sedikit resistensi, tapi kita massaging terus agar supaya pada akhirnya mereka tidak jadi masalah. Tapi kita akan jalan terus, gitu. Tinggal kita rubah aja namanya, iya kan? Nggak jadi masalah itu. Oke, Nah, oke. itu satu. Nah, kemudian ingin juga saya sampaikan bahwa film ini harus berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar di rumah sakit, orang selingkuh, orang mati, kemudian apa namanya yang setan-setan itu. Kan Indonesia kan mempunyai aset yang jauh lebih, cerita yang jauh lebih baik dari itu. Jadi kita membuat sesuatu ini ada satu film cerita yang drama, tapi mempunyai latar belakang yang real. Oke, oke. Ya. Saya ke Pak Mahbudi. Ya. Apa saja tantangan dalam riset dari abad 19 tadi sampai dengan sekarang? Sebenarnya kalau dari sisi tantangan yang sifatnya data segala macam nggak terlalu sulit. Tetapi yang menarik dan ini yang ingin saya sampaikan adalah apa sih hikmah yang bisa didapat dari film ini? Tadi sudah disampaikan nilai edukasi yang menurut hemat saya ini penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Ada sebuah peristiwa yang menjadi puncak dari film ini, yaitu peristiwa kejatuhan Bank Suma. Kita semua tahu Bank Suma adalah sebuah bank yang dimiliki oleh keluarga itu, dan pada suatu ketika itu mengalami gagal bayar. Dan sebenarnya Om William tidak harus ikut cawe-cawe karena itu kan punya putranya. Tetapi sebagai seorang kepala keluarga, dia mengambil resiko untuk menegakkan kehormatan keluarga dengan melepaskan saham dari PT Astra Internasional. Dan itu diperlihatkan dalam film ini. Ini yang menariknya. Oke, Jadi oke. riset kami mendapatkan satu pesan besar bahwa hikmah atau kehormatan itu adalah segala-galanya. Satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jadi pada waktu William Suryajaya atau Astra itu mengalami kendala keluarga ini dan harus dijual untuk menutup kerugian di satu bagian lain yang terjadi dalam keluarga itu, bukan politis, tapi masalah kehormatan aja. Dijuallah seluruh Astra itu kepada beberapa konglomerat di Indonesia. Ada 7 atau 8 konglomerat, tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi pada akhirnya mereka itu pada waktu terjadi krisis, konglomerat itu harus melepas lagi sahamnya. Itu. Dan akhirnya perusahaan yang sangat besar ini, dan pada saat ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia, oleh karena adanya perselisihan, perkelahian, ambil-mengambil dan take over dan perebutan daripada perusahaan ini, akhirnya perusahaan ini jatuh ke tangan Asing. Cycle and Carriage, masuknya akhirnya dimiliki oleh asing. Dan sekarang Astra sebagai perusahaan terbesar di pasar modal, perusahaan terbesar akhirnya bukan milik kita lagi. Nah, ini merupakan sesuatu yang menurut hemat saya terakhir. Nah, di dalam perjalanan ini banyak sekali orang-orang asing, ada Timur Tengah, ada orang Jepang, ada orang Korea yang ingin mengambil nih perusahaan ini. Nah, ini dramanya akan kita perlihatkan apa saja yang terjadi, bagaimana terjadi corporate takeover, bagaimana terjadi kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ini menurut saya satu pelajaran buat kita. Betul, betul. Hikmahnya banyak yang bisa diambil Ya. untuk kita para penonton begitu ya. Akhir, Pak Peter, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton dan kenapa penonton kita harus nonton Sang Surya nanti? Yang ingin saya sampaikan kepada penonton ini, lihatlah, belajarlah sejarah. Sejarah itu bukan hanya terjadi dari sejarah kemerdekaan, tapi sejarah pembangunan dari masa ke masa, dari zamannya Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, Ibu Megawati, Gus Dur, sampai Pak Jokowi. Ini semua pelajaran harus kita ketahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana kelanjutan ini. Nah, ini satu. Yang kedua adalah jangan lewatkan, karena ini sesuatu yang luar biasa dan kami mohon support daripada penonton juga, mengatakan, dan ya siapa tahu satu waktu kita bisa bikin film seri drama 35 mili untuk di bioskop ya, supaya ini bisa dijadikan satu film utama. Siapa tahu ke depan.
Kedua, kita juga akan membuat beberapa seri, salah satu mengenai Sang Pelopor. Sang Pelopor itu mengenai Pak Ciputra. Bagaimana dia datang dari Sulawesi Utara, Gorontalo, sampai menjadi satu developer yang terbesar di Indonesia. Kita juga ingin bikin satu mengenai Empat Elang. Empat Elang yaitu seperti Om Lim Silyong, Johar Sutanto, kemudian Sudwikat Mono, dan satu lagi Ibrahim Rishan. Bagaimana mereka membuat konglomerasi yang begitu besar dengan kerja yang besar sampai sekarang menjadi sebetulnya tulang punggung dan dasar daripada perekonomian kita. Nah, ini semua harus kita angkat. Oke, menarik. Kita sangat tunggu begitu ya. Gigih dan juga pantang menyerah merupakan sebuah gambaran besar dari Sang Surya. Kisah kegigihan generasi pertama warga Tiongkok yang datang ke Indonesia menjadi sebuah inspirasi bahwa banyak jalan menuju penghidupan yang lebih layak. Lalu miniseries ini juga menggambarkan keluarga adalah nomor satu karena dari keluarga semangat, kepercayaan diri dan juga mimpi bisa dimulai dan juga dijaga. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami Pak Peter, Mas Panca, Mas Alim dan juga Pak Mahfudi. Sehat selalu semuanya, sukses. Pokoknya kita segera tunggu untuk ini segera tayang dan harapannya bisa segera internasional gitu ya. Betul. Terima kasih.